Sebentar, ini belum kerekam ya. Nah, oke, baru direkam. Oke, kemarin Bapak sudah memberikan yang namanya kontrak belajar, ternyata masih ada siswa yang belum mengerjakan kontrak belajar yang Bapak buat. Ya, sebentar. Mana ya kontrak belajar saya? Oke, Bapak buka dulu kontrak belajarnya. Di sini. Baru 202 siswa. Ada beberapa siswa yang belum. Dari 216 ada 202 siswa yang sudah mengerjakan. Kita cek di sini. Kita lihat di sini adalah IPA 1 baru 33%, 33 orang ya. Ini 36 ini udah semua IPA 2. Nah, IPA 3 35. Totalnya berapa ya? IPA 3 ya? 37, Pak. 37. Berarti 2 orang lagi yang belum mengisi nih di IPA 3. Kita bisa cek dulu di sini ya. Ini hal yang paling mudah, yaitu hanya mengisi formulir. Kalau mengisi formulir saja terasa sulit, itu kan luar biasa. Jadi Bapak harap hal yang mudah itu langsung dikerjakan, jangan tidak dikerjakan, malah menumpuk, malah malu ya, malu. Kok kamu nggak lulus mata pelajaran Pak Yoga informatika, kenapa nggak ngisi kontrak belajar? Lah kan ngisi kontrak belajar hanya isi berapa menit ya, 3 menit ya kan? Atau 4 menit paling lama. Oke, ini saya coba cek dulu ya, IPA 3. Ini Bapak ascending ya. Nah, di sini ya, oke lah, ini masih ada namanya nggak apa-apa. Saya yang membuat kontrak Muhammad Hafiz ya, ayo. Ini ada namanya. Kemarin di IPA 1, IPA 2 nama saya dimasukin ya. Salah. Ya, ini yang benar adalah nama nama kalian aja di sini. Namanya siapa di sini. Ini sudah berapa ya? Lumayan ya. Oke, dan kurang nih. Yang belum mengisi silakan diisi segera karena nanti akan Bapak kirim email kalian berupa surat berdasarkan nama kalian di sini. Jadi segera dikirim ya. Ini baru 35 siswa. Oke, berharap Bapak yang mudah langsung dikerjakan, kalau sulit baru boleh minta Pak undur waktu dan lain sebagainya. Ini masih Bapak buka ya hari ini, silakan diisi. Nanti siang Bapak tutup formulirnya. Kalian tidak bisa lagi mengisi. Ya. Oke, itu sekilas informasi tentang kontrak belajar yang kemarin. Ternyata masih ada 2 siswa yang belum mengerjakan formulir ini. Padahal sudah Bapak informasikan. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu seperti biasa. Kalau pelajaran Bapak tiap hari, tiap minggu pasti akan Bapak absen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak absensi kelas IPA 3 dimohon untuk hadir atau hadiro. Kalau perempuan hadiro Pak. Oke ya. Dinyalakan itunya apa kameranya. Ketika Bapak panggil bisa melihat cantiknya seperti apa, gantengnya seperti apa. Oke. Nah, di sini ternyata sudah tadi ada satu orang yang tidak mengisi, sekarang udah isi ya. Sekarang udah diisi. Alhamdulillah. Tapi di sini masih 34 ya, 34. Baik, Bapak absensi aja, langsung hadir dan hadiror ya. Adelia Mukhtar Alia. Hadirah, Pak. Oke, Adila ada. Oke, makasih Adelia. Atha Rafiq. Hadir, Pak, hadir. Oke, ada Atha Rafiq. Afifah Trihandayani. Hadir, Pak.
Mana Habibah? Oke, ada. Alia Raihan. Hadir, Pak. Ya, Alia. Oke. Amira. Hadir, Pak. Amira kepalanya aja kelihatan. Ini kemana? Gak ada. Oke. Anissa Patia Ramadhani. Hadiroh, Pak. Oke, Anissa ada. Oke. Dini Khaironi. Dini. Dini. Main yuk. Oke ya, Evan, Dini saya alfakan ya. Tidak hadir ya. Baik, Pak. Oke. Evan hadir. Pasha Nabila Salim. Hadiroh, Pak. Mana Pasha? Oke. Berikutnya, Bapak absen. Fatih. Hadir, Pak. Mana Fatih? Oke, Fatih ada. Fatimah Duro Al-Hashimiyah. Fatimah, where are you? Oke, Evan, saya alpakan lagi Fatimah ya. Satu, menjadi dua yang tidak masuk. Gaisan Jaka Naftali Firhan. Hadir, Gaisan. Pak. Oke, mana? Mana? Baik, Pak. Oke, maaf ya kalau udah salah ucap ya. Mm-mm. Oke. Haujan Arif Arkan. Hadir, Pak. Oke, Haujan. Ada Hazel Radaihan Jafir Rajak. Namanya keren-keren. Hadir, Ya. Pak. Oke. Ya baru dua kali ya ini melihat. Mudah-mudahan nanti hafal 3 kali 4 kali. Oke, Hazel sudah. Heksa Nur. Oke, Heksa Nur sudah ada. Hadir. Inaya Aulia. Hadir, Pak. Oke, ada Inaya. Malik Asalam Noto Negoro. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fadil Rabani. Hadir, Pak. Oke, ada hadir. Muhammad Faki Mujadid. Muhammad Faki Mujadid. Muhammad Faki Mujadid. Ada nggak nih? Oke, saya apain aja ya. Oke, berikutnya. Muhammad Hafiz Setiawan. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Kadafi. Oh, ini kemarin ya? Pak. Hadir. Sebentar. Muhammad Hafiz tadi ada ya? Mana Hafiz? Hafiz. Oke, Hafiz. Ada? Hafiz. Ini M doang nih, apa nih? M, makan. Lagi makan atau lagi minum atau M itu apa? Hafiz. Oke. Kadafi. Hadir, Pak. Oke. Nabila Nur Afrida. Hadiroh. Oke. Naila Fairuz. Hadir, Pak. Oke. Naila Salsabila. Hadiroh, Pak. Mana Naila Salsabila? Oke. Naura Malika Putri Kurniawan. Hadir, Pak. Oke, ada Naila Jahwa. Naila Jahwa. Naila Jahwa. Mana? Kok alfa sih? Banyak yang alfa nih. Pak Evan.
Naswa Asjara Maharani. Hadiro, Pak. Oke. Nur Mahani. Hadiro, Pak. Mana Nur Mahani? Nur Mahani mana? Nur Mahani. Nur Mahani mana? Kok nggak ada? Tadi hadir siapa? Nur Mahani. Bapak apain ya? Mahani nggak ada, Pak. Oke. Putri Anggraini Rahma. Hadiro, Pak. Oke. Raja Aga Habibillah. Hadir, Pak. Oke, hadir. Restu Hayu Ramadhani. Hadiro, Pak. Oke, ada. Clara Aristia Asila. Raden Roro, Clara Aristia. Ada lagi? Oke, Alfa. Saabira Hadiro, Rantura. Pak. Mana Saabira? Hadiro, Pak. Oke. Sarjis Res Aina. Hadiro, Pak. Siska Amalia. Hadiro, Pak. Oke. Tiara Sabrina. Hadiro, Pak. Mana Tiara? Ya. Oke. Bapak sudah absensi. Ini Evan ternyata banyak yang tidak hadir ya. Kayak Clara nih ya, juga Alfa di ininya absen. Nanti Bapak informasikan di grup kalau tidak ada yang informasikan lagi. Ya ini banyak Alfa juga tuh. Alfa. Muhammad Hafiz Alfa, siapa lagi? Naila Jahwa Alfa, Nur Mahani. Saya ada, Pak, Naila Zahwa. Nah, Tadi saya nggak ada jaringan. nggak ada jaringan. Oke. Nanti Iya, tadi saya keluar. yang saya anggap Alfa, nanti pas terakhir jangan keluar dulu kalau bisa bilang boleh keluar ya. Nanti kita cek dulu, oke? Iya, Pak. Ini daftar hadir sudah saya inikan lagi. Nanti bagi yang punya masalah atau saya alpakan, jangan keluar dulu. Nanti langsung informasikan, Pak, tadi saya dialpakan. Saya hadir. Ya. Oke, kita masuk ke pertemuan kedua. Tolong diperhatikan, jangan sampai kalian tidak perhatikan, nanti tidak bisa menjawab tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mulai kegiatan pertemuan kedua dengan materi informatika dan keterampilan generik. Oke. Anak-anak kelas 10 IPA 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pertemuan kedua ini ya dengan pengertian materi informatika. Mungkin kalian bertanya-tanya, informatika dengan TIK, apa bedanya? Sangat berbeda. Kalau TIK kemarin itu kalian hanya menggunakan aplikasi-aplikasi, Word, Excel, dan lain sebagainya. Informatika ini akan bermain dengan perancangan-perancangan dan pembuatan sebuah sistem komputasi. Jadi, memang masih ada TIK-nya masuk ke dalam sini, tapi hanya sebagai sub materi dari informatika. Bapak jelaskan dulu tentang informatika biar kalian lebih paham ya. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Jadi, di sini ada pembuatan sistem komputasi menjadi dasar dari sebuah perancangan ini. Jadi intinya informatika itu kita belajar sebuah perancangan. Yang namanya perancangan, perakitan itu ada alurnya, ada langkahnya, ada urutannya. Itu yang disebut dengan komputasi. Baik. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi?
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputasi adalah yang pertama, ini komputasi, penghitungan dengan menggunakan komputer. Jadi semua yang menggunakan komputer, yang dihitung, penghitungan menggunakan komputer, itu disebut dengan komputasi. Ketika kamu sedang menghitung keuangan kamu, ya, dengan menggunakan Microsoft Excel atau Google Spreadsheet, itu disebut juga sebagai komputasi. Atau dalam matematika, ya dalam matematika itu ada penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau pengubah-pengubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Nah, ketika ada penghitungan, ada langkah-langkahnya dari rumus, lalu dihitung-hitung lagi sesuai dengan urutan langkah yang telah diberikan, itu disebut dengan komputasi. Ya, jadi ada dua itu. Komputasi apa menurut KPBI? Tadi yang Bapak telah sebutkan atau bicarakan tadi. Baik ya. Saat ini hidup kalian atau hidup kita masuk di era digital. Ya, yang sering disebut dengan orang lain atau orang-orang di dunia itu sebagai industri 4.0, 4.0 ya. Dalam industri 4.0 banyak hal yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas komputer dan dibarengi atau diintegrasikan dengan bersama internet. Ya. Jadi hal yang kita punya itu seperti smartphone yang kalian punya itu cerdas, smartphone-nya cerdas sekali. Pintar sekali smartphone kita, ponsel cerdas. Tetapi kalau tidak ada internetnya, bisa jadi dia tidak cerdas. Jadi di sini ya, mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Dia cerdas karena terhubung. Internet itu adalah menghubungkan, ya. Terhubung. Jadi semakin cerdas, ya. Kamu punya komputer bagus, keren, nggak ada gamenya, nggak ada internetnya, ya sama aja bohong, ya. Berarti ada saling terkait dengan aplikasi yang lain dan akses internet tentunya. Dan sekarang kalian selain masuk ke dalam industri 4.0, kita masyarakat sudah dikenal dengan masyarakat 5.0. Apa masyarakat 5.0? Yaitu Society 5.0. Kita hidup di dua alam pada dunia ini. Pertama, alam yang real, nyata, lalu ada alam yang tidak nyata atau dunia maya. Ya. Kalian pasti merasakan hal tersebut. Ketika kalian bersama orang tua di rumah, itu adalah hal yang nyata, real, ya, fisik, dapat disentuh, dapat dirasakan. Ngobrol juga berhadapan-hadapan tetap muka. Tetapi kalian juga sedang belajar dengan saya informatika saat ini, itu termasuk dengan di dunia cyber, yang sebenarnya adalah dunia maya. Jadi kita dunianya itu ada dua sebenarnya, ya. Nah, di sini kalian bisa berkumpul, padahal kalian ada di rumah. Ya, ada si A, si B, si C, si D, si E, sampai dengan siswa yang ada di kelas 10 IPA 3. Semuanya ada di dalam satu layar ini. Ya, bayangkan. 35 siswa dalam satu layar. Muat ya? Muat ternyatanya kan? Oke. Dan jadi kita hidup di masyarakat 5.0. Masyarakat yang hidup di dua dunia. Dunia fisik dan dunia cyber. Ya. Oke. Kalian tentu bisa mengingat pengalaman kalian saat ini atau kemarin ya, kegiatan kalian yang didukung teknologi komputer dan internet. Ya, tentunya kalian jika pernah berkomunikasi dengan teman, atau kemarin ada wali kelas 10 IPA 3 membuat grup kelas 10 IPA 3 ya. Itu adalah komunikasi dengan menggunakan WhatsApp, ya. Lalu siswa kalian juga bisa berkomunikasi dengan teman kalian di MTSN, lalu teman kalian yang di SDN, atau teman kalian yang sama di SMA yang diterima di SMA atau di madrasah harian negeri lainnya dengan menggunakan media sosial, misalkan Instagram, lalu Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa TikTok ya, seperti itu. Itu media sosial. Oke ya. Jadi kita berkomunikasinya itu
sudah ada dua, dunia maya atau dunia cyber dan dunia yang fisik, yang real. Dunia fisik ya misalkan kita di rumah ke masjid masih berkenalan dengan tetangga, ya itu real atau fisik, tetangga, teman-teman yang di masjid ya, beribadah, itu masih real, nyata. Kalau yang tidak real ya seperti ini. Tapi nanti kita bisa real lagi bertemu di Man 9 Jakarta, bisa nyata kembali. Karena kita di dunia yang memiliki dua dunia. Oke? Nah, yang kerennya lagi sekarang bermain game online. Ya, kalau dulu saya waktu tahun 1995, ketika pertama kali punya komputer, saya menggunakan Windows 95. Saya kalau bermain game itu paling suka game tank, yang nembak-nembakan atau nubruk-nubruk, ya, atau pinball tahun 95. Atau saya suka main ular-ularan, ya, ular-ularan. Ularnya masih sederhana, ya, makan-makan apa, atau Pac-Man, makan-makan barang, itu Pac-Man, itu saya suka dulu waktu tahun 95, itu ada game seperti itu. Tapi itu gamenya belum terhubung dengan internet, gamenya masih stand alone, masih sendiri. Ya, kalau saya ngajak temen, paling temennya di belakang saya, ya, gantian dong, paling begitu, gantian mainnya, ya. Tetapi zaman sekarang itu udah keren banget, ya. Yang main game satu orang, yang nonton bisa lebih dari 1.000, 100, sejuta malah yang nonton. Kenapa? Dia buat live-nya di mana? Di Facebook, di YouTube. Yang nontonnya langsung live streaming, sampai 1 juta orang nonton. Padahal mainnya begitu, kayak lagi main game mobil, ya. Lalu ada yang lagi main ular-ularan, ya. Aduh, kena nih. Hati-hati bang, belok kiri nanti ada ular gitu kan. Nanti ada komentar-komentar dari netizen ya. Hati-hati bang, ada lubang, nanti mobilnya jatuh, hati-hati, belok kiri bang ya. Jangan belok kanan. Itu yang nonton itu ya luar biasa banget ya. Sampai 1.000-an, jutaan, dari mana, dari luar negeri ada, dari belah-belahan daerah di Indonesia juga ada ya, saling dari Karawang hadir ya, dari Bekasi hadir. Itu luar biasa ya. Zaman sekarang itu udah masyarakat society. Walaupun seperti itu udah seperti keluarga sebenarnya ya. Udah karena satu visi, satu suka. Saya suka dengan game yang bermain mobil, truk ya, mengendari bis misalkan. Nah, dalam komunitas itu orang-orang yang suka bermain bis, dia tidak perlu lagi gantian dong mau main, nggak perlu. Nontonnya aja itu dia suka dia. Nontonnya aja dia seneng. Nonton orang nyetir, ya itu dia senang. Tidak perlu nyoba lagi, ya. Oke, itu luar biasa. Tetapi sebenarnya dari itu juga bisa dijadikan sebuah usaha atau sebuah masa depan. Dengan bermain game online, orang suka, orang seneng, ya, dia nonton terus, ternyata menjadikan sebuah penghasilan. Bisa mendapatkan jutaan, ratusan juta, sampai dengan ber-MM 5 miliar, 1 miliar, 10 miliar. Kayak Arta Halilintar, kayak Irfan Hakim, kayak banyak lagi lah yang artis-artis yang sekarang bermain dengan hal tersebut, YouTuber ya. Nah, oke. Nah, itu adalah hal-hal yang kegiatan kita yang sekarang ya, masyarakat 5.0, society 5.0. Oke. Lalu yang paling sederhana, memesan makanan. Di masa pandemi nggak boleh keluar, ya. Intinya apa? Ya pesan makanan di Grab, Gojek, ya. Jadi kita bisa seperti itu. Lalu dulu kalau mau pergi-pergian kita nyari angkot, angkotnya jauh, kita jalan dulu, ya, keluar perumahan. Sekarang kita bisa pesan transportasi, kita dijemput kayak orang kaya, bro, ya, gitu. Kayak orang kaya. Memesan transportasi, tinggal pencet, datang orangnya, ya, Bapak Catut? Iya benar. Oke Pak, kemana Pak? Jati Bening? Iya Pak. Nah, dianterin kayak orang kaya, ya, cuma tinggal pencet doang, ya, tapi bayar, ya. Itu zamannya sudah zaman keren, ya. Kita yang orang-orang biasa aja udah kayak orang kaya, nyuruh-nyuruh orang ya. Mas, pesan ini cabai, daging bawang gini-gini, kita pesan ke pencet gitu. Kita nyuruh orang ya, datang. Datang 1 jam atau 30 menit datang ya. Oke. Jadi ini adalah kehidupan kita yang sudah berubah. Mau nggak mau mengikuti kehidupan seperti ini ya. Mendaftar sekolah. Dulu kan daftar Pak, ya.
ngisi formulir lama tuh, ngantri panjang, ngantrinya tuh, ngisi formulir, ya kan? Salah dihapus, ada tipek nggak? Salah dihapus. Gitu. Fotokopi dulu, fotokopi banyak, ya fotokopi apa, ijazah, fotokopi rapot dan lain sebagainya. Ya dulu, zaman dulu. Nah sekarang tidak, mendaftar sekolah ngisi dulu aja, ngisi aktivasi akun dulu, bla 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 masuk. Ya, ya mungkin persaingan saja, kayak di MAN 9 persaingannya banyak. Ya, yang nggak bisa di-delete, ya nggak bisa masuk ke MAN 9. Ya karena di MAN 9 itu ada patokan nilai berapa yang harus diterima, seperti itu. Ya. Lalu belajar secara daring. Sekarang kalian berada di sini adalah belajar secara daring. Pokoknya mantep lah sebenarnya kehidupan kita sekarang. Kalau kita dapat merasakan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesehatan. Ya, itu yang paling penting. Dan merasakan masyarakat 5.0 society ini dapat merasakannya, ya. Oke. Jadi kita bersyukur dan mempersiapkan diri saja untuk masa depan yang sebenarnya belum kita bisa lihat, tapi kita bisa rencanakan masa depan yang belum bisa kita lihat, tapi bisa kita rencanakan. Oke, disinilah tentang pentingnya informatika. Dulu orang harus pergi ke toko untuk membeli suatu bahan. Penjual juga harus mempunyai bangunan, kios, atau toko. Pemilik toko mempekerjakan pegawai untuk mengurus gudang. Menjadi kasir harus dibayar. Ya, ngangkat barang harus dibayar. Ya, menangani berbagai pekerjaan lain. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Ini kadang-kadang kalau membawa uang tunai itu was-was. Kayak dulu waktu saya beli komputer di Mangga 2, disuruh orang nih, Pak Yoga, saya nitip dong beli komputer rakitan yang harganya 4.500.000. Nah, orang itu kan ngasih saya ke uang itu, ini Pak, duitnya 4.500.000. Saya hitung dulu duitnya, biar takutnya kurang. Dihitung tuh sama saya. Gitu. Oke. Udah dihitung, oh udah cukup Pak, totalnya 4.500.000. Terima kasih Pak Yoga. Iya, itu saya bawa itu udah naik kereta, ya naik kereta dari Tebet ke Mangga 2, itu was-was. Saya peluk uangnya, karena uangnya besar, 4.500.000. Ya, takut ada copet, takut ada yang malak atau nodong, seperti itu, kan bahaya juga. Jadi saya pegang. Nah, kalau zaman sekarang tidak, by handphone semua sudah ada. Tinggal klik bayar pakai apa. Pakai apa Pak? Oppo ada. Pakai GoPay ada. Pakai Kirish ada. Pakai Shopee Pay ada. Jadi kita nggak perlu khawatir, uang kita dari semua ada di sini, ya bergeraknya di handphone, smartphone semua, di ponsel cerdas smartphone, ya. Jadi tidak perlu lagi ketakutan untuk membayar dan membawa uang. Atau juga kalian ngambil uang 500 juta, ngambil uang 500 juta ke bank, ya pasti takut ya, bawa tasnya banyak besar, lalu ada orang ngintip, melihat, wah si Yoga tuh bawa duit satu tas yang 500 juta, gue ikutin ya. Takut ada yang merampok kan, ada yang menodong, seperti itu. Nah, zaman sekarang tidak perlu, ya transfer 500 juta langsung ke handphone, kling, bunyi SMS, sudah transfer 500 juta, sudah diterima. Simple, hidup itu simple sebenarnya, ya, jadi simple sekarang. Oke. Zaman sekarang, orang bisa berbelanja dari rumah, tidak harus kemana-mana, walaupun tidak ada penjual keliling yang datang. Jadi kita tinggal pencet, apa yang diinginkan, kita masukkan ke keranjang, kita beli, lalu bayar dengan uang digital kita. Ya. Penjual juga bisa berjualan dari rumah tanpa perlu memiliki bangunan, kios, atau toko. Ini yang paling penting ini. Kita, siapapun, kalian, siswi MAN 9 Jakarta kelas 10 IPA 3, bisa menjadi pedagang. Yang zaman dulunya, kalau menjadi pedagang itu harus punya kios atau toko. Nah, kios atau toko ini nggak murah. Ya, kalau kita sewa toko itu bisa 5 juta sampai 10 juta satu bulan. Gitu. Kalau kita sewa. Kalau beli gimana, Pak? Kalau kita beli ruko itu bisa 1 miliar. Itu modalnya. Lalu kalau beli kios saja, paling kalau beli kios atau toko 500 juta. Beli. Dan itu juga strateginya bukan di jalan, masih di dalam perumahan. Kalau ingin yang di jalan ya 700 jutaan. Besar sekali modalnya. Iya, ini modalnya besar sekali. Tapi zaman sekarang tidak ada lagi biaya untuk ini. Oke. Biaya untuk kios atau toko itu hanya untuk gudang, untuk distributor. Ya.
misalkan saya nih, saya punya toko, saya buat toko di Tokopedia, toko saya, ya. Lalu saya foto-foto tuh ngambil fotonya dari toko lain, saya ngambil dari toko lain, Saya masukkan, saya naikin harganya, dari dia kalau di toko si A itu harganya 10.000, saya naikin jadi 20.000, saya untungnya 100%, ya, 20.000. Lalu saya masukkan semua ke toko saya. Lalu karena saya ini banyak temennya, banyak kenalannya, banyak yang orang main ke saya, suka sama saya main gitu ya, belajar sama saya. Kayak Anda juga di sini banyak murid dengan saya. Otomatis kan lebih suka beli di saya dan terpercaya. Oh, itu kan guru saya, ya. Itu kan teman saya, itu kan saudara saya, itu kan ketua komunitas saya, itu pembina komunitas saya, ya. Makanya pasti mereka akan beli di saya, bukan beli yang beli murah itu. Akhirnya beli di saya untung. Saya ketika ada yang pesan ini, saya beli di dia. Ya, beli di dia yang harganya 5.000 misalkan, atau 10.000, saya jual 20.000 ya. Saya beli 10.000, saya ambil, nanti saya minta sebagai dropshipper. Nanti tukang yang di sana akan mengirimkan barang atas nama saya. Seperti itu, atas nama saya. Jadi saya tidak perlu punya kios, saya tidak perlu lagi punya barang yang dijual, tidak ada, rumah saya bersih misalkan, ya. Tapi saya punya toko, bisa jualan. Tugas saya apa? Tugas saya hanya menjawab chat-chat para yang mau beli. Mas, barangnya ada nggak? Saya jawab, barangnya ada, ya kan. Mas, ada nggak ukuran warna L atau L, XL? Ada, ya. Langsung dipesan nanti. Kalau ketika dia pesan, saya pesan ke orang lain lagi. Itulah dunia sudah berubah. Kita yang orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, bisa berputar menjadi orang-orang yang kaya juga seperti mereka. Itulah perputaran hidup, ya. Karena sudah dibantu oleh teknologi, ya. Pembeli tidak harus mengambil barang atau uang di bank, membayar barang, bla bla bla, ya. Ini menggunakan uang digital. Jadi kalian yuk berpikir cerdas, berpikir kritis, berpikir inovatif dan kreativitas. Hidup kita sudah dimudahkan dengan teknologi informatika. Kita buat yuk apa nih masa depan, ya, seperti itu. Ayolah kita berinovasi. Nah, situasi seperti contoh di atas memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar, dan sebagainya. Namun coba pikirkan bagaimana nasib para pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, pegawai gudang, pegawai yang melakukan pengepakan barang, teller di bank, dan sebagainya. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Ini yang perlu kita kotakin atau kita kasih tanda. Akan banyak pekerjaan yang hilang dikarenakan teknologi atau informatika ini. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa. Nggak bisa men-stop. Jangan ada teknologi di sini. Ini membahayakan. Nanti pegawai pada hilang. Tidak bisa. Ini sudah zamannya. Tetapi kita berpikir ke depan. Sudah saatnya kita bukan pengguna lagi. Tapi kita sebagai pembuat, kreator, inovasi, atau memanfaatkan teknologi yang ada. Yang tadi saya sebutkan. Ya. Kita pengen jualan, kita punya pikiran yang cerdas. Kita cari toko yang murah, yang terpercaya, ya, yang penjual murah, yang terpercaya. Kita kerjasama sama dia. Ya, kita punya toko lagi, tapi kita kerjasama dengan dia. Selesai, kita punya toko, tapi nggak ada barangnya, tapi bisa menjual. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kita punya ide-ide lain. Jangan takut. Nanti kita nggak bisa kerja. Ya, saya udah hilangkan pikiran tersebut. Sekarang pikirannya adalah bagaimana cara membuat sebuah pekerjaan baru. Pekerjaan yang akan datang. Seperti apa pekerjaannya? Ya tadi salah satunya, ya, toko online. Oke. Kedua apa? Jadi apa? YouTuber. Nah, ya kan. Lalu apalagi Pak Yoga? Konten kreator. Wah, mantap. Apalagi? Ya banyak lagi yang dapat kita buat. Bukan hanya menjadi seorang buruh pabrik atau menjadi teller di bank dan lain sebagainya. Nah, dulu jadi guru susah. Guru harus punya S1 guru. Lalu punya titel sertifikasi, itu harus menjadi guru. Baru bisa jadi guru. Sekarang kalian dengan adanya teknologi, dengan punya keahlian, punya kompetensi, misalkan
Saya bisa membuat desain, saya jago CorelDRAW, saya jago menjahit, ya, saya jago menggambar. Kalian tinggal buat kursus online, ya. Kalian buat kursus online di Udemy, di Ruang Guru, ya. Kalian buat videonya, lalu itu berbayar. Siapa yang mau belajar, berbayar. Itulah salah satu, itu namanya content creator. Menjadi guru, dibayar orang. Ya, kerjanya di mana? Di rumah saja, tidak perlu jalan. Ya, itulah jawaban dari ini. Ya, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Jadi jawabannya adalah bukan kehilangan, tapi pekerjaannya beralih fungsi. Ya, beralih fungsi. Seperti itu. Jadi tidak perlu takut beralih atau berubah pekerjaannya. Ya, pekerjaannya. Yang tadinya menjadi toko punya kasir, karena kasirnya tidak ada. Kasirnya ya kamu sendiri. Ada di handphone, di komputer sendirian, ya. Mengurus, karena hanya simple, hanya di komputer, satu komputer bisa memantau semua keuangan, memantau semua barang. Oke. Informatika di era industri 4.0 masih sama di sini, ya. Menghadapi situasi tersebut, siswa yang sedang belajar di jenjang SMA perlu berpikir kritis. Nah, ini yang saya mulai. Dan mulai memikirkan masa depan. Dari sekarang nih, ini kelas 10, kalian mulai dari sekarang. Saya mau jadi apa? Nanti kuliahnya jelas, apa mau ngambilnya, mau jadi apa? Nanti kuliahnya jelas. Gitu. Oke, jangan sampai kalian, ini coba lihat tetangga kalian, lihat orang-orang di depan kalian, lihat orang-orang yang lain di sana, banyak sekali yang titel S1-nya dengan pekerjaannya berbeda. Karena dia belum memikirkan masa depan ketika dia di kelas 10 saat ini kalian. Memikirkannya pas di hari H tersebut. Akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan atau dia belajar. Misalnya seperti itu. Alhamdulillah saya sendiri sebagai guru, saya bekerja kuliahnya di ilmu komputer dan kerjanya sebagai guru komputer juga, guru informatika. Sesuai, alhamdulillah sesuai. Tapi banyak orang yang tidak sesuai seperti itu, karena tidak memikirkan apa yang harus saya kerjakan nanti. Jadi sekarang kalian mulailah untuk berpikir masa depan kalian. Hari ini saya mau jadi apa? Kayaknya paling gampang konten kreator Pak Yoga, YouTuber. Ya coba dimulai dari sekarang. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, nggak laku-laku, nggak ada yang subscribe, ya udah berhenti, selesai. Cari yang lain, ya, cari yang lain. Tapi ketika kamu coba, kamu iseng-iseng buat, halo guys, saya lagi buat apa makanan khas Jakarta Betawi, ya. Kalau kalian ingin mengikuti, bla 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 bla. Ternyata pas di-upload di YouTube banyak subscribe-nya, subscribe-nya banyak di like. Silakan lanjutan. Berarti kalian sudah punya rezekinya di sana. Seperti itu. Tapi dimulai dari sekarang, lihatlah kompetensi kalian, ya. Oke. Tentu tidak semua orang akan berkarir di bidang komputer. Memang semua orang tidak berkarir di bidang komputer, ya. Zaman sekarang kesempatan untuk berkarya di berbagai bidang sangat terbuka. Tetapi dengan adanya komputer, kalian bisa menjadi sesuatu yang lain. Kayak misalkan orang YouTuber itu kan tidak sekolah di komputer, tidak kuliah ilmu komputer, tidak kuliah di komputer, yang YouTuber. Tetapi dengan adanya komputer, dia bisa menjadi YouTuber. Ya. Seperti itu. Nih, karena dengan adanya komputer, ya, dia ada kesempatan untuk berkarya. Seperti itu. Ada komputer dan internet. Akhirnya dia jadi YouTuber. Ya. Jadi dengan adanya komputer, kalian bisa bekerja apa saja. Bebas. Tetapi harus paham. Jadi YouTuber nggak paham teknologi, ya sama aja. Ya, kurang bagus juga. Jadi harus tahu dulu teknologinya. Namun hampir semua ilmu lain membutuhkan komputasi atau penyimpanan informasi serta pembentukan pengetahuan yang membutuhkan komputer. Nih, ya. Semua profesi mulai ahli sejarah, ahli ekonomi, guru, apoteker, dokter, perawat, ilmuwan, insinyur, pedagang, semua membutuhkan alat bantu kerja yang mengandung komputer. Ya. Bahkan di rumah pun untuk sekedar berkomunikasi, ponsel pintar sudah dilengkapi dengan aplikasi. Kan? Kita punya ponsel disebut pintar karena sudah ada aplikasi dan akses internet, ada WhatsApp, lalu ada internetnya, jadilah ponsel pintar yang dapat berkomunikasi. Lalu ada hiburan seperti YouTube,
lalu ada game dan lain sebagainya yang dapat dinikmati oleh jutaan pengguna lewat kanal siaran. Ya, channel namanya nih, kanal siaran adalah namanya channel. Oke? Melalui mata pelajaran informatika, diharapkan di masa mendatang pelajar Indonesia tidak hanya mampu mempergunakan teknologi komputer. Nah, ini. Dengan adanya informatika, namanya tadi kan informatika, apa sih informatika? Informatika itu adalah studi perancangan yang menggunakan komputasional, ya, perhitungan atau menggunakan perhitungan dengan menggunakan komputer. Itu yang disebut dengan informatika. Jadi, dengan menggunakan perhitungan komputasional, kalian dapat membuat sebuah perancangan, sebuah solusi ke depannya. Misalkan kayak gini, Pak Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia kan yang punya Gojek ya, yang punya Gojek. Itu salah satu informatika. Dia berpikir, ya, ke depan kita harus punya teknologi transportasi online. Itu adalah solusi. Kenapa? Karena banyak transportasi yang tidak dapat disentuh oleh masyarakat. Jangankan itu, kayak saya di Perumnas Klender aja kalau mau naik angkot harus jalan dulu sekitar 500 atau 1 kilometer. Jauh ya. Ke depan untuk mencari angkot. Ya, atau ke Buaran dulu jalan. Ya, seperti itu kalau tidak punya motor. Jalan. Tetapi dengan adanya Gojek, Grab, itu akan mencapai atau masuk ke dalam ranah perumahan juga. Itu dia pikirnya solusinya itu jauh ke depan. Dan akhirnya sekarang itu diakui dan diterima. Ya. Nah, informatika ini sebenarnya akan adalah menciptakan seorang seperti Pak Nadiem nantinya ke depannya. Yaitu orang-orang kreator-kreator yang membuat solusi mempermudah kehidupan manusia ke depannya. Ya. Jadi intinya seperti Pak Nadiem seperti itu. Dia membuat sebuah terobosan, membuat sebuah teknologi yang disebut dengan Gojek. Ya. Oke, itulah output dari informatika nantinya. Kita nanti akan dipelajari di semester 2 membuat sebuah aplikasi. Oke, nah di sini ada artefak komputasional berupa perangkat lunak seperti Android. Jangan kira Android yang kalian pegang itu dibuat oleh satu orang. Dia dibuat oleh sebuah kelompok yang disebut dengan tim. Mereka bekerja sama dalam membuat sebuah desain Android, sistem Android, dan uji coba Android. Jadi seperti ilustrasi ini, ya, ini bekerja sama. Ada yang ditugaskan apa, ada yang ditugaskan ini, ada yang ditugaskan itu. Jadi satu tim itu mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seperti ini. Nah, di dalam Android, itu bukan hanya Android sebuah aplikasi, tapi ada banyak sekali aplikasi yang dibuat oleh tim-tim khusus, atau orang-orang yang bekerja untuk membuat sebuah aplikasi. Salah satunya ada aplikasi media sosial seperti Instagram. Lalu ada Twitter. Nah, Instagram itu kan sebenarnya bukan punya Facebook awalnya, tapi dibuat oleh suatu tim, sebuah perusahaan kecil, lalu di launching dan ramai, laku, bagus, diterima oleh masyarakat, lalu diambil oleh Facebook, dibeli oleh Facebook. Seperti itu. Sama dengan Twitter ini. Dia juga bukan hanya satu orang, 2 orang atau 3 orang, tapi banyak tim yang membuat aplikasi ini. Ya. Jadi kita sini akan belajar bagaimana cara bekerja sama dalam membuat sebuah tim yang baik dan membuat produk yang bagus, ya. Pengerjaan perangkat lunak yang kompleks tersebut perlu direncanakan. Nah, perlu ada perencanaan dengan baik agar menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki. Oke. Selesai dalam jangka waktu tertentu, dalam memiliki deadline, memiliki schedule, jadwal, ya. Tadi sudah memiliki perencanaan, lalu memiliki jadwal, ya, kapan selesai, lalu mempunyai anggaran tertentu. Ini ada anggaran biayanya. Pasti ada anggaran biaya, ya, gaji pegawai, ya, gaji yang lain-lainnya, pasti ada anggaran tertentu. Oke? Banyak insinyur perangkat lunak yang bekerja sama dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Nah, jika kalian ingin membuat sesuatu, misalkan kalian tidak bisa nih, Pak Yoga, saya punya uang, wih, orang kaya nih, ya kan? Iya. Saya ingin buat sesuatu aplikasi, Pak Yoga. Pak Yoga bisa nggak buatin? Bisa.
Oke, mau buat seperti apa? Kita buat kelompok dulu, buat tim, ya. Bapak sebagai pendana, ya, Bapak sebagai pendana yang memasukkan uang atau anggaran pendananya. Nanti saya sebagai ketua dari proyek ini, Pak, saya akan mencari insinyur perangkat lunak. Jadi saya akan mencari programmer, mencari developer, mencari software tester dan software analis dan lain sebagainya akan saya masukkan dalam tim saya. Nanti akan saya bagikan tugas seperti itu. Nah, nanti akan terjadi sebuah produk yang diinginkan oleh yang punya uang itu, ya. Nah, ini adalah kerjasama. Mereka yang memiliki tugas dan peran yang berbeda. Setiap pekerja harus bertanggung jawab. Jadi saya akan memberikan tanggung jawab masing-masing. Nah, ini seperti Android ya. Android itu, contoh sini, ada yang pekerjaan disebut software analis, ada yang disebut software designer, ada yang disebut software developer, ada yang disebut dengan software tester. Peran tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Software analis seperti ini, misalkan. Dia menganalisa aplikasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Wah, dia mencari, dia mensurvei, membuat angket, kirim angket ke masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk aplikasi dan lain-lain sebagainya, dia mencari, menganalisis. Lalu, setelah dianalisis, dibuatlah rapat. Nanti software designer akan berpikir, oh, bentuknya harus seperti ini begini-begini, biar mudah, biar familiar, mudah digunakan, dan modernisasi. Nah, ini software designer. Buatnya seperti ini. Ya. Coba kalian bayangkan, kalau misalkan smartphone itu bukan persegi, tapi smartphone itu bulat. Smartphone kalian bulat, lingkaran. Kan lucu, ya. Smartphone bulat, ya lucu. Ya. Itu kalau seperti itu kan, itu yang apa? Yang berbicara adalah software designer. Oh, tidak bisa, Pak. Oh, tidak bagus kalau handphone itu bentuknya bulat, ya, atau jajaran genjang. Nggak bagus, Pak. Bagusnya itu smartphone berbentuknya adalah persegi panjang. Nah, itu yang berbicara adalah software designer. Lalu bentuk-bentuknya seperti apa, icon-iconnya, itu software designer, ya. Lalu software developer adalah programmer yang membuat aplikasinya, dia yang membuat sistem dalamnya, sistemnya yang bekerja, itu developer. Lalu ada software tester. Software tester itu adalah orang yang terakhir, yang mencoba. Setelah jadi aplikasinya dilemparkan, produknya dicoba coba. Nah, ini dia disebut software tester. Nanti ini dia akan menemukan tester, ada kelemahan, ada bug, ada kerusakan, ada error, dia akan memberikan informasi. Nih. Ya. Ketika tidak ada informasi, kesalahan atau kerusakan tertentu, nah, softwarenya berhak untuk di-launching di luar masyarakat. Ya, seperti itu. Oke, ini tugas kalian, waktunya hanya 10 menit atau 15 menit. Ya, buatlah buku kerja siswa dengan menggunakan Google Drive. Ya, siap-siap, ya. Hanya 10 menit. Pertama, saya jelaskan dulu tugas kalian, ya. Tugas ke-1 kalian adalah buatlah buku kerja siswa dengan menggunakan Google Drive. Buka Google Drive kalian di handphone bisa, di komputer bisa, ya. Atau kalau kalian tidak punya smartphone bagus, komputer bagus, silakan kalian buat project apa, misalnya pakai buku digambar atau apa, dikasih warna dengan disebutkan langkah-langkahnya. Caranya adalah klik kanan, bla bla bla, terah bebas, ya. Tapi baiknya dibuat di komputer dan smartphone. Klik new folder, lalu ketikkan namanya adalah buku kerja siswa. Lalu di enter foldernya. Di dalam buku kerja siswa, buatlah folder ini. Catatan berpikir komputasional, 2, titik catatan sistem komputer, 3, catatan TIK, 4, catatan algoritma dan pemrograman, dan 5, titik catatan sistem komputer. Nah, nanti di dalam buku kerja siswa terdapat 5 folder ini. Ya. Nah, folder ini diberikan warna pada setiap folder tersebut. Bebas warnanya mau orange, mau kuning, mau hijau, merah, biru, dan lain sebagainya. Oke, berilah warna pada setiap folder tersebut. Yang ketiga, buatlah dokumen jurnal siswa. Nah, dokumen jurnal siswa ini dibuat dengan menggunakan Google Spreadsheet. Nah, kalian bukalah bukunya. Bukalah buku informatika halaman 12. Buka buku informatika halaman 12, contohlah seperti itu, dan isilah data tersebut sesuai dengan
pembelajaran informatika yang kemarin. Yang kemarin itu aktivitasnya adalah pengenalan siswa dan kontrak belajar kemarin, ya. Sekarang adalah informatika dan keterampilan genetik, itu seperti itu, ya. Lalu kalau sudah diisi 2 minggu ini, nomor 4, share atau berbagi editor folder buku kerja siswa dengan akun email yoga@man9.jkt.sh.id. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa chat, bisa angkat tangan, bisa langsung ngomong. Silakan. Oke, ada yang angkat tangan? Siapa itu? Pak, untuk jurnal siswanya itu ditaruh di folder yang mana, Pak? Oke, jurnal siswa itu ditaruh di foldernya buku kerja siswa, bukan di folder yang di nomor 1 ini, tapi di buku kerja siswa. Di buku kerja siswa. Nah, ini bukunya seperti ini ya. Bentar, mana ya bukunya? Nah, kalian buat seperti ini ya. Nih, bisa dilihat? Zoom, saya besarkan. Nah, ini. Di drive saya, kalian buat apa namanya? Buku catatan siswa. Ya. Nah, di dalam buku catatan siswa itu ada folder yang namanya 1 titik catatan berpikir komputasional. Kedua, catatan sistem komputer. Ketiga, catatan TIK. Keempat, catatan algoritma dan pemrograman. Kelima, catatan sistem komputer. Nah, ini dibuat nih, sudah. Lalu yang ketiga itu disuruh buat jurnal siswa. Kalian klik baru, buat Google Spreadsheet, ya, lalu kasih judulnya adalah jurnal siswa. Ini ada judulnya, jurnal siswa. Ya. Nah, kalau sudah semua dikerjakan, kalian jangan lupa ini dibagikan. Klik tanda panah ke bawah, ini ada tanda panah ke bawah. Lalu klik yang namanya bagikan. Ini. Dibagikan. Oke. Masukkan emailnya. Misalkan disuruh emailnya siapa? yoga@man9 ya. yoga@man9.jkt.sh.id. Nah, ini. Diklik. Lalu sebagai apa? Editor ya. Sebagai editor. Ketik. Bapak, ini saya kirimkan tugas ke 1. Semoga nilainya 100. Misalkan seperti itu. Ya. Lalu diklik apa? Jangan klik batang, tapi klik kirim. Diklik kirim. Oke. Kalau ada ini tetap bagikan saja. Nah, itu mudah ya. Nah, ini kita belum masuk kolaborasi, tapi kalian buat dulu tempatnya. Ya, buat dulu tempatnya. Minggu depan kita akan berkolaborasi. Oke, ini sudah jadi, udah undang saya. Lalu yang terakhir, kalian kirimkan ke mana? Ke e-learning madrasah. Oke, saya coba bentar. Bentar ya, saya cari dulu passwordnya. Anak kelas IPA 3, saya akan ambil contoh punya anak IPA 3. Naikin pengaturan Indonesia atas siswa. IPA 3. Oke. Saya ambil contoh punyanya sel. Punya Adelia ya, saya pinjam punya Adelia. Oke. Saya berikan layar lagi. Sudah ya? Sudah tampil belum? Sudah tampil ya, punya Adelia ya. Ini Adelia Mukibita Alia. Oke. Nah, ini kan sudah ada. Bagaimana caranya Pak Yoga untuk ini dikirim ke e-learning madrasah? Ini dikirim menggunakan link. Kita klik ini, lalu kita klik dapatkan link. Klik dapatkan link, sudah. Ya.
Lalu ini disalin link. Ini salin. Kalau sudah disalin, kita masuk ke e-learning madrasahnya, lalu cari kelas 10 informatika, IPA 3. Nah, ini informatika 3. Kita klik, ya sudah. Lalu pilih yang namanya tugas KI 3 pengetahuan, diklik. Ini sudah ada ya tugasnya. Ini keterangannya ya. Kalian klik upload. Klik upload tugasnya. Apa yang Anda kirim? Oke, kita di sini ada pilih jenis kiriman. Kalian pilih yang nomor 2. Kirim tugas berupa link eksternal. Kirim tugas berupa link eksternal. Silakan pilih link eksternalnya. Nah, kalau sudah, klik kanan, tempel. Nah, ini linknya. Klik kanan, tempel. Lalu pilih apa? Kirim tugas. Yuhu. Oke. Ini sudah terkirim, tinggal saya akan menilai tugasnya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan kah? Oke, siapa? Silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Untuk folder 2 dan folder 5 itu sama ya Pak namanya ya? Folder 2 dan folder 5 beda. Oke. Folder 2 catatan sistem komputer. Folder 5 catatan sistem komputer. Oh, iya, sama ya? Oke, sebentar. Ya, terima kasih informasinya. Sebentar. Saya buka dulu bukunya. Mana sih bukunya? Oke, terima kasih ya. Sudah diinformasikan. Wah, luar biasa itu. Oh, ini dia. Saya ngambil dari sini. Catatan berpikir komputasional. Catatan sistem komputer. Oh iya. Catatan sistem komputer. Catatan sistem komputer. Jadi di sini catatan sistem komputer jadi catatan sistem informasi. Oke. Nah, di sini kan nomor 5 catatan sistem komputer ya, diganti dengan catatan sistem informasi. Bagaimana cara gantinya? Klik kanan saja, lalu ganti nama. Ganti nama. Ini sistem informasi. Oke. Nah, jadi tadi ada kesalahan, berarti ini sistem informasi nih, nomor 5. Sistem informasi. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa cukup. Pak. Ya, kenapa, Pak? Saya udah absen belum, Pak? Oh iya, oke. Yang merasa tidak absen, jangan keluar dulu ya. Oke ya. Evan, silakan ditutup dulu kegiatan hari ini. Bapak anggap sudah selesai. Dan mohon ya, tugas kalian itu kerjakannya hari ini, bukan minggu depan atau nanti, tapi hari ini. Ya, silakan dikirim di e-learning madrasah. Oke, terima kasih. Silakan Evan, ditutup kegiatan kita hari ini. Mood-nya Evan, di unmute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran siang kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Dan kita tutup pada pembelajaran siang kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah bil alamin. Oke, silakan boleh live yang sudah absen ya tadi ya, silakan. Yang belum absen tadi silakan tunggu dulu ya. Silakan yang sudah absen, saya cek dulu di learning madrasahnya. Evan boleh keluar silakan. Pak. Ya.
Oke, namanya siapa? Pak Tiga, Muhammad Hafiz Setiawan, Pak. nomor absen? Nomor absen 20. Absen 20. Muhammad apa? Muhammad Hafiz Setiawan. Oke. Siapa lagi? Naila Nanti Zahwa, Pak. artis kalau saya panggil jangan sampai nggak jawab ya. Ya bisa ya. Siapa kalau gitu ya? Naila Zahwa, Pak. Absen 26. Oke. Siapa lagi Pak. lanjut? Pak, maaf Pak. Ya, Tadi pas di absen di Google Meet saya belum dipanggil. siapa namanya? Alicia Aurelia Kwanisya. Alicia? Aurelia Kwanisya. Ya, sudah saya hadir nih. Oke. Google Meet tadi Pak. Iya, sudah saya absen. Siapa lagi? Makasih Pak. Terima kasih. Siapa lagi? Makasih, Pak. Maaf Ada Pak, lagi? saya udah belum? Siapa Dini namanya? Zairani. Oke, Dini sudah. Nanti kalau saya panggil, ada hadir ya. Ini ya. Iya baik. Oke, siapa lagi? Silakan boleh live ya yang sudah dipanggil. Pak, makasih Pak. Paki, mana Paki? Siapa lagi? Pak, makasih ya Pak. Ya, habis. Silakan habis. Paki, Mujadid. Aduh, hilang lagi nih anak. Oke. Paki, halo halo Paki.